Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Purwanto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu praktek mengajar di SMP Negeri 2 Dawa Bandung Kabupaten Mojokerto dengan materi hubungan antar sudut di kelas 7E. Di ujung utara Kabupaten Mojokerto, kami berada berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Lamongan sebagai wajah Kabupaten Mojokerto. Tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Blandong. Kami, SMP Negeri 2 Dawar Blandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, sebelum mulai pelajaran untuk mengawali, mungkin dipimpin untuk berdoa. Terima kasih, silakan untuk memimpin berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni rusdi wa idni min syarri nafsi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di sini adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah hari ini masuk semua, berarti kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya sehingga kita dapat diberi kesehatan, sehingga kita di sini dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan hubungan antar sudut. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas terkait dengan garis dan sudut. Sudut kemarin bagaimana terbentuknya sebuah sudut? Kalau garis terbentuk dari titik, tetapi kalau sudut kemarin pempotongan antara garis. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang hubungan antara sudut, yang mana memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara sudut dan menentukan besar sudut yang terbentuk melalui diskusi kelompok dengan tepat. Jadi kita mengingat kembali terkait dengan kesepakatan kelas kita, ya, peraturan kelas kita. Dalam pembelajaran kita mulai dari dengan selalu tepat waktu, ya, disiplin waktu. Kita mulai dengan tepat waktu. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib, ya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian selanjutnya adalah bersikap baik dan menghargai semua orang. Baik itu sama temannya sendiri, kita harus saling menghargai. Kemudian selanjutnya yaitu dengarkan guru dan teman sekelas serta ikuti arahan. Jadi nanti jika ada temannya yang presentasi atau menampilkan hasil karyanya di depan, minta tolong untuk yang lain tidak hamil sendiri, ya, harus menghormati, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerja keras dan lakukan yang terbaik. Jadi dalam saat mengerjakan KPD atau nanti mengerjakan asesmen formatifnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, lakukan dengan yang terbaik. Oke, anak-anak, coba saya punya gambar seperti ini. Nah, coba perhatikan ke depan semua. Di sini yang atas itu ada gambar apa?
jam dinding. Ya, perhatikan di jam dinding itu, ya, jarumnya bagaimana? Jarumnya itu bagaimana posisinya? Jadi satu. Ya, namanya apa itu? Kalau jadi satu? Pas. Ya, jadi satu apa nama? Berimpit. Ya, itu garis yang berimpit. Jadi satu. Ya, itu ada dua buah garis yang berimpit. Jadi garis yang berimpit itu mempunyai sudut apa tidak? Mempunyai sudut apa tidak? Tidak. Kenapa? Garis itu menempel. Ya, itu namanya berimpit. Kemudian yang bawahnya itu gambar pagar. Nah, kira-kira itu garis bagaimana? Sifatnya apa itu? Sifatnya bagaimana? Coba. Sifatnya bagaimana? Nah, ini coba saya perhatikan ini ada. Nah, ada dua garis yang tegak sama, ya. Ini dinamakan garis yang apa? Apa? Sejajar, ya. Ini garis yang sejajar. Baik yang vertikal ini juga garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar itu bagaimana? Apakah terjadi sebuah sudut? Apakah terjadi sebuah sudut? Tidak. Ya, garis ini, garis yang akan diperpanjang tidak akan bertemu, tidak akan berpotongan. Contohnya apa? Yang selanjutnya, garis putus-putus ini, ya, garis putus-putus ini. Nah, kalau garis putus-putus ini akan membentuk seperti siang, ini berarti sifatnya bagaimana? Garis yang apa? Berpotongan. Nah, berarti kalau garis berpotongan ini mempunyai sudut apa tidak? Mempunyai sudut? Ya. Ada berapa sudut? 4. Nah, kalau kita lihat di garis ini, ya, berarti ini nanti akan mempunyai 4 buah sudut. Yang pertama tadi disebut garis apa? Berimpit. Yang ini tadi sejajar. Yang ini berpotongan atau tegak lurus. Berarti dari ketiga garis ini nanti yang terjadi sebuah sudut yang mana? Yang terjadi sudut yang mana? Yang berpotongan atau tegak lurus. Oke. Hubungan antara sudut yang pertama, ya, hubungan antara sudut yang pertama, kita akan membahas sudut yang saling berperhus atau bersupermen. Nah, dari kata berperhus ini berarti diambil dari kata lurus. Sudut lurus itu besarnya berapa? Besarnya berapa? 180 derajat. Oke, perhatikan untuk sudut lurusnya. Nah, oke. Nah, di sini ada garis yang ditempati titik A, B, dan C. Yang mana di C ini ada titik tengahnya antara garis A dan garis B. Titik tengahnya. Nah, besar sudutnya ini karena di sini sudut lurus, maka besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini anak-anak saya akan membuat sebuah garis. Ya, garis itu adalah memotong di garis AB. Ya, saya kasih nama garis CD. Yang mana garis CD, misalkan saya membuat garis CD yang berjarak, yang memiliki sudut antara dengan garis BC-nya 35 misalkan. Nah, oke. Ini kalau kita lihat ini ada berapa sudut? Ada berapa sudut? Ada dua sudut.
sudut apa saja? Sudut apa? Ada sudut A, C, D, ya kan? Sudut A, C, D. Kemudian ada sudut B, C, D. Nah, sudut A, C, D dan sudut B, C, D apabila digabungkan akan menjadi sudut berapa? Lurus. Ya. Jadi antara A, C, D dan B, C, D apabila dijumlah ini besarnya tetap 180. Jadi kalau di sini 35, di sini pasti 145. Dua sudut ini apabila dijumlah besarnya ada 180 derajat. Berbicara tentang sudut berpenyiku, ya, sudut berpenyiku. Bagaimana sudut berpenyiku? Sudut siku-siku besarnya berapa? Sudut siku-siku besarnya ada 90 derajat. Nah, misalkan saya di sini punya, ini kan satu sudut ya, 90 derajat. Nah, dari sudut siku-siku ini akan saya buat sebuah garis lagi. Yang mana garis ada di, misalkan ada di antara sini. Nah, ada berapa sudut ini? Dua. Sudut apa saja? B, O, C. Sudut B, O, C. Kemudian yang satunya A, O, C. Nah, sudut B, O, C dan sudut A, O, C ini dikatakan berpenyiku apabila dijumlah besarnya tetap 90 derajat. Jadi contoh ini, kalau AOC-nya 40, maka BOC-nya juga 50. Kalau AOC-nya saya ganti, AOC-nya saya jadikan misalkan 30, maka BOC-nya berapa? 60. Tetap kalau dijumlah besarnya ada 90 derajat. Itu kita akan membahas sudut yang bertolak belakang. Kira-kira sudut bertolak belakang itu yang bagaimana ya? Hadapnya berlawanan. Itu adalah sudut yang bertolak belakang. Coba perhatikan. Sudut yang bertolak belakang. Nah, ini apabila saya pindah di sini, misalkan ada berapa sudut kali ini? Ada 4 sudut. Yang mana dari 4 sudut ini ada 2 pasang sudut yang bertolak belakang. Sifat dari sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Ya, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Contoh di sini sudut AOB ini berapa? 87,37. Maka sudut COD ini kan di belakangnya, ya, bertolak belakang. Ini besarnya juga sama. Di sini ada pertanyaan bertolak belakang? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti silakan membentuk kelompok. Ya, silakan untuk yang di depan bisa berbalik ke belakang untuk menghadap ke kelompoknya masing-masing. Jadi ini nanti ada LKPD, ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Nah, oke.
Sudah pegang angka PD semua? Sudah ya? Nah, oke, perhatikan anak-anak, sebelum LKPD kalian kerjakan, perhatikan petunjuknya terlebih dahulu. Ya, dimulai untuk kerja kelompoknya. Ya, silakan diamati dulu. Ya, di situ. Nih, ekornya di mana? Ekornya posisinya di mana? Saya baca dulu ini. Ayo, ekor posisinya di mana? Ada di taman. Tamannya mana? Di sini. Nah, di bawah. Nah, kemudian dia mau menuju ke mau kemana? Kemudian akan berjalan mencari lintasan keamatan angin Bapak bisa sudut yang duduk dari posisi awal terhadap posisi hutan. Hutannya di sini kan. Nah, ini akan sudut kan. Nah, tadi ini diketahui. Nah, di sini diketahui ini kan. Ya, sudut apa ini? Antara bukit dan gunung. Bukit dan gunung semua mana? Sini kan? Jadi Bapak 35. Kemudian ini pos dan hutan. Mana pos dan hutan? Ini Bapak 65. Nah, kalau di sini 65, berarti di sini Bapak. Ini kan sudut siku. Kalau ini 65 berarti di sini Bapak. Ini 65 kok, ayo. Sudut Bapak itu tadi. Gimana? Ayo. Nah, ini untuk yang ekor posisinya di mana? Di taman. Nah, yang diketahui tadi sudut mana? Sudut apa? Yang diketahui tadi? Enggak, yang diketahui ini sudutnya antara tempat apa dengan apa? Sekolah dengan bukit. Nah, sekolah dan bukit ini diketahui sudutnya Bapak. Nah, berarti kamu tulis di sini sudutnya 35 kan ini? Tulisan kebetulan dulu. Nah, kemudian yang satunya yaitu antara pejabat pos dan hutan. Hutannya, nah di sini kan, ini Bapak saja. Tuh, di sini 65. Nah, sekarang antara taman dengan sekolah ini kan sudut siku-siku, ya kan? Sudut siku-siku besarnya berapa? Nah, 90. Nah, kalau di sini sudah 35, berarti di sini berapa? Nah, kemudian ini kan juga ini antara pos dengan sekolah, ini kan juga siku-siku kan? Nah, kalau di sini 65, berarti di sini berapa? Nah, akhirnya nanti ketemu sudutnya ada ini ditambah ini, ketemu sudutnya antara taman dengan hutan. Hai. Oke, perhatikan ke depan. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amira Dewi. Saya Nita Raya. Misalnya ruang dan ekor adalah poros rata angin dan sudut antara rata bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat serta besar sudut antara gedung dan pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Pranto dan Eko sekarang berada di taman permainan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin. Berapa posisi bentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Oke, silakan dituliskan di sini.
Silakan dituliskan jawabannya. Perhatikan sebentar yang lain ya. Ini kelompok kalian dari teman kalian dari kelompok 1 menyampaikan hasil presentasinya terhadap pemasaran 1 ya. Taman dan hutan 55 derajat ditambah 25 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 115 derajat. Oke, perhatikan Ada pertanyaan dari teman-teman? tidak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, perhatikan anak-anak jawaban dari kelompok 1 ya. Di sini pertanyaannya adalah berapakah besar sudut yang dibentuk oleh Parto dan Eko dari taman menuju ke hutan. Nah, dari taman ke hutan. Tadi di sini diketahui 55 derajat ini ada diperoleh dari mana? Antara taman dan Hutan. Sekolah. taman dan bukit. Kemudian 35 ini tadi bukit dan sekolah. Kemudian yang 25 Sekolah dan hutan. sekolah dan hutan. Jadi perhatikan, Parto dan Eko dari taman menuju ke hutan itu tidak bisa langsung, tetapi melewati beberapa. Yang pertama melewati ke bukit terlebih dahulu, setelah bukit ke sekolah, setelah ke sekolah masuk baru ke hutan. Berarti jawabannya 115 derajat. Oke, betul untuk pemasangan 1 dari kelompok 1. Oke, anak-anak sudah kebagian abang kerja semua ya? Ya. Silakan dikerjakan masing-masing anak ya. Jadi dikerjakan semampunya. Tidak usah tanya temannya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua anak-anak? Silakan bisa dikumpulkan. Pertemuan kita hari ini, kita tadi akan membahas berapa hubungan antar sudut. Ada berapa tadi yang kita bahas? Ada berapa? 3. Yang pertama tadi adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus ini apabila dijumlah besarnya 180 derajat. Yang kedua, sudut berpengikut. Apabila dijumlah besarnya 9 derajat. Yang ketiga, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang nilainya sama, besarnya sama. Oke, anak-anak, itu tadi pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas yaitu hubungan dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis. Jadi nanti ada beberapa sifat-sifat sudut lagi, ya. Oke, sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita pimpin doa dulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.